Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu seorang anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Yesus berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai bicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau bicara soal Nain, sebetulnya Nain ini sekarang kotanya itu sama sekali tidak ada orang Katolik atau orang Kristiani yang ada di sana. Tetapi ada tempat di mana gereja yang dipercaya di sana sebagai tempat di mana Tuhan Yesus itu membangkitkan pemuda di Nain itu dari kematian. Dan gereja itu dijaga atau kuncinya itu dipegang oleh orang yang justru agamanya bukan pengikut Tuhan, yakni agama Islam. Dan dipegang, dipelihara tempat itu. Dan kalau ada peziarah, dia membukakan pintu gereja, membersihkan gereja itu terlebih dahulu. Kalau ada peziarah yang mau mampir, karena daerahnya wilayah Palestina, pendudukan Palestina. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Namun pendek kata di sana satu, Nain ini kota yang tidak dikenal. Juga bukan kota yang menarik bagi orang. Namun justru Tuhan membuat sesuatu, yakni bahwa dia adalah orang yang mau untuk memberikan kehidupan. Tapi kehidupan yang macam apa? Siapa sih janda itu? Siapa sih pemuda itu? Kita tidak mengenalnya. Kalau ditanya namanya janda yang misalnya Tuhan Yesus sampai berbelas kasih itu siapa sih namanya? Nggak tahu. Pemuda yang dibangkitkan itu juga nggak tahu kita. Nah, kalau demikian, kita bisa melihat yang terutama bukan orang yang mengalami mukjizat itu. Namun yang terutama adalah kebesaran Allah, kehadiran Allah. Nah, ini yang seringkali luput dari hidup kita. Karena orang zaman sekarang lebih mementingkan akunya. Ini loh aku. Aku itu sopo, bisa menyebut nama, bahkan gelarnya juga. Bahkan juga hal-hal yang baik yang sudah diperbuat. Namun sebetulnya orang lalu lupa, yang penting adalah Allah yang memberikan anugerah, Allah yang memberikan mujizat, Allah yang memberikan kebaikan, sehingga kita bisa bertumbuh, berkembang dengan hal yang luar biasa. Nah, Tuhan berbelas kasih kepada janda itu. Kenapa? Karena anak tunggalnya itu yang meninggal. Kalau anak tunggalnya yang meninggal dan dia sudah menjadi janda, maka hidupnya dia itu pasti tergantung dari orang lain. Karena zaman Tuhan Yesus, perempuan itu tidak dihitung di dalam kehidupan bermasyarakat.
Apalagi dia seorang janda. Tidak dihitung. Maka Tuhan berbelas kasih. Bukan berbelas kasihnya kepada pemuda yang meninggal itu, enggak. Justru kepada janda ini. Tuhan ingin supaya perempuan sepuh ini itu tetap mendapatkan kehidupan yang layak di tengah masyarakat. Caranya satu, yakni anak ini harus hidup. Supaya tetap ada yang nanggung kehidupan dari ibunya. Maka Tuhan menyetop usungan yang mau memakamkan itu. Lalu membangkitkan, menghidupkan. Berarti kita bisa melihat bahwa belas kasih Allah ini sebetulnya adalah keinginan dari Tuhan supaya hidup bermasyarakat manusia ini tetap sama. Misalnya itu sederajat semuanya. Tidak ada yang direndahkan. Tuhan ternyata tidak menginginkan adanya perendahan martabat manusia. Maka kita yang sekarang ini itu menjadi pengikut Tuhan, hendaknya juga memperhatikan hal itu. Sehingga kalau ada hal yang memperlihatkan bahwa ada aspek kemanusiaan yang direndahkan, kita harus ikut terlibat supaya orang yang direndahkan itu tetap mempunyai martabat yang sama dengan kita. Keterlibatan inilah yang juga digunakan oleh Tuhan supaya kita ini menjadi seperti Tuhan sendiri dalam tindakan-tindakan kita yang nyata. Maka mari ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Kristus Tuhan, kita bertindak seperti Tuhan yang juga penuh belas kasih, dan tujuan belas kasih tidak hanya kasihan, namun memberdayakan orang supaya orang mempunyai martabat seperti kita. Selamat merenungkan.